Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini untuk kuliah Sistem Manajemen K3, kita akan mempelajari tentang hazard. Bagi sebagian dari Anda, mungkin ada yang tahu tentang hazard atau belum. Sebenarnya sedikit sudah saya singgung tentang hazard di pertemuan pertama ya, di bagian perkenalan. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai hazard. Ya, sebelum nanti kita akan di pertemuan-pertemuan selanjutnya membahas lebih detail mengenai standar penanganan hazard yang berstandar internasional. Nah, secara definisi ya, hazard ya, itu suatu kondisi atau tindakan. Ya, jadi bisa bawaan dari sifat dari suatu bahan atau suatu perilaku atau tindakan ya, perilaku. Atau juga potensi. Nah, jadi bisa kondisi itu kan suatu keadaan atau tindakan ya, suatu aksi atau juga potensi. Jadi bisa suatu prediksi di sini yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian. Jadi bisa yang namanya kondisi bahaya atau tindakan yang berbahaya atau potensi bahaya yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap manusia, harta benda, proses maupun lingkungan. Nah, jadi segala sesuatu tindakan, kondisi ataupun potensi yang dapat membahayakan atau menimbulkan kerugian terhadap manusianya rugi, kehilangan harta benda, atau mengganggu proses ataupun mengganggu lingkungan, itu kita sebut sebagai hazard. Ya, jadi sangat luas cakupan hazard ini. Ya. Jadi jangan Anda bayangkan bahwa hazard itu hanya ada misalnya di pabrik, di kebun, itu tidak. Bahwa hazard itu ada pada kehidupan Anda sehari-hari. Jadi segala kondisi atau segala tindakan Anda yang membahayakan manusia, misalnya Anda nyetir kecepatan tinggi ugal-ugalan, itu kan bisa menimbulkan bahaya terhadap manusia, terhadap mobilnya, terhadap harta bendanya, ya. Dan juga bisa membahayakan lingkungan. Nah, oleh sebab itu makanya hazard itu sebenarnya tidak terbatas terhadap segala harus di pabrik atau harus di suatu industri, itu tidak. Jadi hazard itu banyak segala kegiatan Anda yang menimbulkan potensi bahaya itu disebut hazard. Nah, jenis hazard yang pertama itu ada biological hazard. Hazard bahaya yang timbul akibat suatu kegiatan biologis. Virus, jamur, bakteri, gulma, hama, dan lain-lain. Ya, hazard yang disebabkan oleh makhluk hidup. Ya. Ada juga chemical hazard ya, yang disebabkan oleh bahan kimia baik yang beracun atau bahan kimia yang terbakar, bahan kimia yang meledak, atau bahan kimia yang karsinogen yang bisa menyebabkan kanker. Ini disebut sebagai chemical hazard, bahaya yang timbul akibat bahan kimia. Lalu ada ergonomic hazard. Ya, ini hazard atau bahaya misalnya akibat kesalahan posisi kerja, desain alat yang salah, cara kerja yang salah. Ya. Jadi misalnya untuk mengangkat barang itu Anda tidak boleh punggung Anda itu membentuk huruf L, karena itu bisa membuat cedera. Anda harus dari jongkok dulu. Nah, itu contohnya ergonomic hazard. Atau desain alat yang salah. Misalnya sepeda motor stangnya terlalu rendah. Nah, ya. Itu kan juga desain alat yang salah, itu bisa menyebabkan kecelakaan atau menimbulkan potensi bahaya. Atau cara kerja yang salah sehingga menimbulkan bahaya. Lalu ada juga physical hazard, ya, akibat sifat-sifat fisik, misalnya kebisingan, bisa mencelakakan telinga, tekanan tinggi, suhu tinggi atau suhu yang terlalu dingin,
atau juga adanya getaran. Ini juga disebut sebagai hazard ya, karena semua yang ada di sini ini bisa menimbulkan tadi potensi bahaya atau bisa menimbulkan gangguan terhadap manusia, terhadap harta benda, terhadap proses maupun terhadap lingkungan. Ya. Nah, ada lagi physiological hazard, ketinggalan satu ya, ada physiological hazard. Stres, terlalu banyak lembur, pembulian, senioritas, itu kan juga hazard bahaya bagi mental atau kejiwaan. Nah, jadi hazard itu tidak terbatas terhadap apa yang terlihat, tapi apa juga yang ada pada diri atau kejiwaan Anda, itu juga termasuk hazard. Ya. Ini tadi jenis-jenis hazard yang banyak ada di lingkungan sekitar kita. Nah, jenis hazard yang pertama kita akan breakdown lebih detail. Yang pertama yaitu adalah toksisitas atau bahan beracun. Semua bahan kimia adalah racun ketika dipakai berlebihan dan disalahgunakan. Ya. Ini yang harus Anda ingat, bahwa semua bahan kimia, artinya semua bahan di dunia ini, itu adalah racun ketika dipakai berlebihan dan disalahgunakan. Ya, seperti misalnya alkohol. Ya, alkohol itu kan fungsinya sangat banyak sekali. Tapi ketika dipakai berlebihan, itu bisa berbahaya bagi Anda atau disalahgunakan. Air. Jangan dikira air itu bukan bahan beracun. Air ketika Anda pakai berlebihan, itu Anda minum air sangat banyak sekali, itu Anda juga bisa menjadi bahan beracun, bisa meracuni tubuh Anda. Nah, efek keracunan itu ada dua, efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Jangka pendek itu artinya setelah Anda misalnya menelan bahan beracun, itu langsung terasa efeknya. Itu disebut sebagai bahaya akut. Ya, langsung terjadi cedera. Ketika ini terjadi, maka segala safety hazard itu harus langsung diterapkan. Sementara bila jangka panjang itu disebut bahaya kronis karena tidak langsung terjadi. Nah, cedera atau luka itu terjadi setelah berapa waktu. Misalnya bahan beracun itu kayak apa? Misalnya rokok, kan? Ada yang bilang itu jangka panjang kan, bahaya kronis berapa waktu. Nah, ini bisa diantisipasi dengan health dan hygiene hazard. Ya. Jadi ini tidak serta-merta kita harus bisa menggunakan safety hazard gitu, karena bahayanya belum terjadi. Yang bisa kita lakukan untuk mencegah jangka panjang, kita menjaga hazard, jadi kesehatan dan juga higienitas ya, dari sistem kerjanya. Ya, jadi untuk bahan beracun ya itu ada dua efek ya, efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Bahayanya kalau jangka pendek itu bahaya akut sehingga langsung terjadi cedera, sehingga safety hazard ya, jadi penanganan berbasis safety itu harus langsung digunakan. Sementara jangka panjang itu bahaya kronis, cedera atau luka itu terjadi setelah beberapa waktu. Nah, ini bisa diantisipasi dengan menjaga kesehatan dan menjaga higienitas. Ya, jadi countermeasure-nya itu berbeda. Ini untuk toksisitas ya. Nah, tadi toksisitas akut ya atau toksisitas jangka pendek itu diukur dengan parameter LD50 atau lethal dose 50. Ini singkatannya ya, dari lethal dose ya. Jadi dosis telan, lethal dan telan 50. Ini adalah kondisi ya, bila bahan tertelan ya, bila suatu bahan itu tertelan, maka 50% dari sampel percobaan akan mati. Atau singkatnya, peluang kematiannya itu 50%. Jadi ketika ada suatu bahan ya, ketika dia mencapai LD50, maka ketika Anda mencapai titik tersebut, maka akan terjadi kemungkinan kematian 50%. Satuan LD50 adalah miligram bahan per kilogram berat badan sampel. Jadi misalkan ada suatu bahan ya, ini contohnya, kan diujinya biasanya itu dengan tikus.
ada 25, nilai LD50-nya 25 itu artinya sangat toksik. 25 sampai 200 itu toksik, 200 sampai 2000 itu harmful ya. Nah, jadi bayangkan misalnya ada nilai suatu bahan dengan nilai LD50-nya itu 25. Sementara misalnya berat badan Anda itu 50. Ya, berarti batasnya itu adalah 25 dikali 50 atau 1250 mg atau 1,25 gram. Jadi bahan itu ketika Anda menelan 1,25 gram bahan tersebut, maka itu bahayanya sudah masuk ke LD50 atau ada peluang kematian sebesar 50%. Ya. Ya, artinya semakin kecil nilai LD50, maka itu semakin bahaya. Karena sedikit saja bahan tersebut masuk ke dalam tubuh Anda, itu sudah akan memperbesar peluang kematiannya. Nah, ya. Ini untuk toksisitas akut, artinya dia jangka pendek. Ini cepat terjadinya. Nah, nilai LD50 ini bisa Anda cek di MSDS bahan-bahan, itu ada berbagai nilai toksisitas LD50. Nah, ini contoh beberapa nilai LD50. Potasium sianida, KCN. Ini sianida itu 10 mg per kilogram berat badan. Ya, jadi kalau berat badan Anda 50 kilo, ya ini 50 kali 10, 500 mg. Setengah gram saja Anda menenggak potasium sianida, itu Anda ada peluang kematian 50%. Nah, garam itu 3000 mg atau 3 gram per kilogram berat badan. Nah, jadi kalau berat badan Anda 50 kilo kan, 3 gram kali 50 kan 150. Anda makan 150 gram garam, banyak 150 gram garam secara langsung, itu Anda ada peluang kematian 50%. Karena garam sebanyak itu nanti air pada tubuh Anda itu akan terserap semua ke garam itu. Nah, jadi ada nilai toksisitas itu LD50, toksisitas akut. Ini bisa Anda cari. Di internet banyak nih, nilai LD50 dari berbagai bahan. Jadi berbagai bahan yang ada di dunia ini punya nilai LD50. Nah, sementara untuk toksisitas kronis, toksisitas jangka panjang, itu diukur dengan parameter TLV, Threshold Limit Value. Jumlah konsentrasi bahan yang dapat diterima oleh pekerja atau sampel ya pada satu batasan waktu tertentu. Satuannya adalah miligram per meter kubik per jam. Karena dia toksisitas kronis ya, dia tidak langsung terlihat. Sehingga di sini ada satuan waktu. Nah, satuannya miligram per meter kubik per jam. Jadi berapa massa bahan yang tertelan per berapa volumenya ya, per berapa lama dia terpapar oleh bahan tersebut gitu kan. Jadi satuannya TLV. Tadi batasnya. Jadi misalnya ada penyemprotan gitu kan, penyemprotan obat nyamuk. Anda mungkin berada di ruangan itu, begitu ada ruangan selesai di fogging gitu misalnya, Anda masuk ke situ, mungkin Anda masuk ke situ selama 5 detik tidak ada masalah. Tapi ketika Anda masuk misalnya sampai 2 jam, nah itu mungkin ada masalah karena mungkin TLV-nya itu rendah gitu. Jadi mungkin per jam per meter kubik ruangan itu miligramnya itu kecil sekali. Jadi ini sama, TLV maupun juga tadi LD50 semakin kecil nilainya itu berarti bahan tersebut semakin bahaya. Artinya sedikit saja bahan tersebut masuk ke dalam tubuh kita, maka dia sudah menimbulkan efek toksisitas. Nah, hazard lain yang umum ada pada suatu bahan yaitu flammability atau daya bakar dari bahan tersebut. Ada yang namanya flash point dari suatu bahan tersebut, ada yang namanya auto ignition point. Ya, flash point itu adalah suhu terendah sampai bahan tersebut dapat menghasilkan nyala api ya dengan bantuan ignitor. Ya, ignitor itu misalnya bantuannya korek api atau listrik. Ya. Jadi flash point suhu terendah suatu material menghasilkan nyala api. Nah, jadi misalnya ada minyak ya.
Kan kalau minyak goreng misalnya itu kan kita diamkan saja di suhu ruangan tidak akan ada apa-apa. Tapi ketika kita nyalakan, kita bakar gitu kan, nah itu kan ada yang namanya flash point. Misalnya bensin. Bensin Anda diamkan di suhu ruangan kan tidak kenapa-kenapa. Tapi begitu Anda dekatkan korek api ya sebentar, dia akan menyala. Nah, suhu api yang diperlukan atau suhu terendahnya itu disebut flash point. Beda dengan auto ignition point. Itu suhu di mana suatu bahan dapat terbakar spontan di udara. Itu tanpa bantuan ignitor sama sekali. Jadi tidak perlu bantuan korek api, tidak perlu bantuan listrik. Dia kena udara saja, itu sudah langsung terbakar. Itu contohnya adalah baterai HP Anda. Baterai HP Anda itu terdiri dari bahan litium. Litium itu sangat sensitif dengan udara. Ya. Jadi kalau baterai Anda itu kan ada lapisannya, itu dibelah, diambil litiumnya, kena udara, dia langsung terbakar. Ya, jadi kalau baterai Anda bocor, itu sangat bahaya sekali kalau sampai expose dengan udara. Itu karena auto ignition point-nya itu mungkin suhunya rendah sekali. Ya, jadi artinya litium itu kena suhu 25 derajat kurang, itu sudah terbakar. Ya. Itu auto ignition point tanpa bantuan ignitor apapun. Ya. Beda dengan bensin. Bensin di suhu 25 dia tidak terbakar. Ya. Tapi ketika misalnya, dan bensin pun misalnya Anda hanya panaskan, ya, hanya panaskan tanpa ignitor, misalnya sampai suhu 80 derajat, misalnya bensin Anda taruh di panci, kan tidak kena api langsung gitu kan, Anda panaskan, ya paling dia cuma menguap gitu. Tapi ketika Anda tambahkan ignitor, ya, tanpa Anda panaskan, Anda langsung ignitor itu, ya di suhu ruangan Anda tambahkan ignitor, itu dia menyala. Itulah suhu flash point. Ya. Tapi kan misalnya bensinnya beku gitu ya, bensinnya beku, Anda pasang ignitor berapa banyak pun ya dia tidak akan menyala. Ada suhu minimumnya, flash point dan auto ignition point. Ini yang menjadi standar bahaya. Semakin rendah flash point dan auto ignition point berarti bahan tersebut semakin mudah terbakar. Nah, batasannya itu adalah yang namanya flammability limit. Ya, konsentrasi tertinggi dan terendah di mana suatu material di udara pada suhu dan tekanan atmosfer akan terbakar bila ada sumber nyala. Ada dua parameter ya, yaitu UFL, Upper Flammability Limit, dan di LFL, Lower Flammability Limit. Kita ambil contoh yang sederhana, ini misalnya ini gasoline, petrol ya, bensin. Lower limitnya itu 1,3, ini volume ya, 1,3%. Jadi misalnya di udara itu ada uap bensin 1,3 sampai 7%, maka Anda nyalakan korek api, dia akan terbakar. Ya. Jadi supaya bensin itu bisa terbakar, dia harus di udara itu harus ada uap bensin itu kandungannya 1,3 sampai 7%. Di bawah 1,3 dia tidak akan terbakar. Itu namanya too lean to burn. Ya, 1,3 dia tidak akan terbakar. Nah, jadi misalnya ada bensin gitu kan, Anda kenakan kipas angin terus, itu tidak akan terbakar karena kandungan udaranya jauh lebih banyak. Ya. Atau misalkan di atas 7%, itu disebut juga UFL, too hard to burn. Ya, di atas 7%. Jadi misalnya Anda punya bensin gitu, Anda celupkan tangan Anda full 100% ke dalam bensin, Anda nyalakan korek api, tidak akan terbakar. Karena juga tidak ada udaranya, dia terlalu besar di atas 7%. Jadi setiap bahan itu punya nilai flammability limit atau batasan di mana dia bisa terbakar di udara ketika ada sumber nyala. Contoh lain misalnya alkohol ya. Alkohol itu di atas 4,3 sampai 19, ketika ada sebanyak ini persentase alkohol di udara, maka dia akan terbakar. Di bawah 4,3 misalnya ada etanol di udara hanya 2%, tidak akan terbakar, dan di atas 19% dia juga tidak akan terbakar.
Nah, jadi ada namanya flammability limit. Ini adalah parameter suatu bahan itu bisa terbakar. Jadi, ketika misalnya terjadi kebakaran, itu kan pilihannya bisa dua. Kita tambah suatu bahan sehingga konsentrasinya menjadi turun di bawah lower limitnya, atau malah bahannya kita tambahkan sehingga dia menjadi di atas upper limitnya, sehingga bahannya menjadi jenuh dan tidak bisa terbakar. Ya, intinya kita adalah memutus, kita keluarkan konsentrasi bahan tersebut di udara sampai dia berada di luar flammability limitnya. Hazard yang lain yang umum adalah explosion atau ledakan. Nah, ledakan itu adalah peristiwa lepasnya energi pada bahan tersebut secara tiba-tiba yang menyebabkan adanya gelombang tekanan dan kehancuran di lingkungan sekitar. Nah, ledakan ini dapat terjadi tanpa harus adanya sumber nyala. Ya, jadi dia tidak perlu pemicu. Biasanya kadang dari dalam bahannya sendiri, misalnya terjadi tekanan berlebih, itu bisa menimbulkan yang namanya ledakan. Nah, kita contoh amonium nitrat. Ini yang sedang ramai dulu di Beirut, Lebanon, itu kan ada ledakan dari gudang penyimpanan amonium nitrat. Nah, amonium nitrat itu HNO3 ya. HNO3 adalah suatu bendanya solid, kristalin ya, kristal putih yang terbuat antara amonium nitrat NH4NO3 itu dari reaksi antara amonia NH3 dengan asam nitrat. NH3 plus HNO3 menjadi amonium nitrat NH4NO3. Amonium nitrat itu banyak digunakan di pupuk ya sebagai sumber nitrogen pupuk dan juga sebagai campuran bahan peledak di pertambangan. Nah, amonium nitrat itu pada pupuk itu sekitar 78%, persentasenya, sementara untuk bahan peledak itu kira-kira 22%. Nah, amonium nitrat itu kenapa bisa meledak ya? Pure amonium nitrat sebenarnya itu does not explode easily dan bisa ditangani dengan aman. Ya, jadi kalau amonium nitrat itu murni, dia sebenarnya tidak mudah meledak. Nah, resiko ledakan itu meningkat ketika dia ada bahan pengotornya. Dan dia terdekomposisi pada suhu tinggi. Dan bila dia disimpan pada tempat tertutup, tekanannya meningkat dan terjadi ledakan. Nah, jadi amonium nitrat itu pada suhu 230 derajat, dia akan terdekomposisi. Artinya NH4NO3 ini pecah. Nah, nih, NH4NO3 dia pecah menjadi nitrogen, oksigen gas, air gas, ya, uap, dan juga gas oksigen. Ya, dia pada suhu 230 derajat dia terdekomposisi ya. When ammonium nitrate decompose, it primarily breaks down into number of gas. Ada gas nitrogen, ada gas air ya, uap air, dan ada oksigen. This rapid release of gas cause an explosion. Semakin tinggi suhunya akan explosion. Kenapa? Kita lihat bahwa sebelumnya ada 2 atom di sini dari reaksinya. Dan dia ketika pecah, ketika dekomposisi menjadi 2, 4, 1 menjadi 5, menjadi 7 komponen. Artinya kan ada peningkatan volume di sini. Sementara bila disimpan di ruang tertutup, lama-lama akibat adanya peningkatan volume, maka akan mendesak ruang tersebut dan terjadinya ledakan. Various other reactions occur during decomposition. This make other gas such as nitrogen oxide, nitrogen dioxide, ammonia. Nah, jadi ketika dia terdekomposisi dan suhunya tinggi, itu kan sebenarnya N2, H2O, dan O2 ini juga bisa bereaksi masing-masing satu sama lain, membentuk NH3, NO2, N2O, dan lain-lain. Nah, artinya gasnya itu semakin banyak gitu. Nitrogen dioxide cause the orange-red color sometimes seen in smoke from the explosion. Nah, ini tambahnya NH3, NO2, nitrogen dioxide, ini semakin mudah terbakar dan meningkatkan suhu. Nah, ini artinya itulah kenapa terjadi
ledakan di Beirut itu ya, karena mungkin suhu penyimpanannya terlalu tinggi. Ya, jadi pada suhu disimpan saja itu tidak akan kenapa-kenapa. Tapi ketika suhunya tinggi itu dia bisa terdekomposisi dan mungkin penyimpanannya itu tidak ada sirkulasinya, artinya dia terlalu confined, maka dia akan meledak. Nah, jenis-jenis ledakan ya, explosion itu ada beberapa. Yang pertama confined vapor cloud explosion. Ini ledakan yang terjadi di ruang tertutup tanpa perlu sumber nyala. Ini biasanya terjadi akibat reaksi. Jadi benda tersebut bereaksi menimbulkan peningkatan volume, peningkatan suhu, apalagi reaksi eksotermis ya, dia menghasilkan suhu panas. Otomatis suhu meningkat, tekanan juga meningkat. Apabila ruangnya tertutup, maka akan terjadi peningkatan tekanan dan mendesak ruangan tersebut. Ada lagi unconfined vapor cloud explosion, UCVCE. Ini terjadi di ruang terbuka. Ledakan di ruang terbuka itu butuh udara dan butuh sumber nyala. Jadi dia harus ada pemicunya untuk ledakan di ruang terbuka. Ada juga boiling liquid expanding vapor explosion atau BLIV. BLIV ini terjadi karena naiknya suhu dan tekanan ketika terjadi proses penguapan. Ya, jadi ini adalah di ruang tertutup. Di ruang tertutup ketika dipanaskan, jadinya ada sumber nyala atau sumber panas. Anda manaskan air, misalkan di ruang tertutup, pancinya Anda tutup rapat sama sekali, itu nanti terjadi boiling liquid expanding vapor explosion. Karena tidak ada ruang untuk uap itu untuk keluar, sehingga tekanan di dalam pancinya itu akan naik, dan lama-lama pancinya meledak. Beda dengan CVCE, itu terjadi di ruang tertutup tanpa perlu sumber nyala. Jadi memang itu tidak perlu ada tambahan panas dari luar, itu misalnya ada reaksi di situ. Nah, itu adalah CVCE. Dan ada juga dust explosion. Dust explosion itu meledaknya material padat menjadi bentuk-bentuk yang lebih kecil. Nah, ini efeknya adalah dust explosion. Jadi awalnya benda padat, ketika misalnya dia bereaksi dengan udara sehingga dia meledak menjadi bentuk-bentuk padat yang lebih kecil. Ini adalah jenis-jenis explosion, hazard dari ledakan. Nah, sumber nyala itu apa saja yang bisa menimbulkan nyala? Ya, nyala api terutama itu harus memenuhi kaidah segitiga api ini. Jadi suatu bahan itu dapat terbakar ketika cukup oksigen, cukup panas, dan juga ada sumber bahannya. Ya, jadi misalnya bensin, di sini kan sumbernya fuelnya bensin. Bensin dan oksigen tanpa Anda sumber nyala, tidak ada Anda pasang korek itu tidak akan terbakar. Begitupun misalnya dengan heat dan fuel ya, ada panas, ada korek, ada bensin tapi tidak ada oksigen ya. Nah, tidak ada oksigen juga tidak akan nyala. Ya kan, tidak ada oksigen. Jadi misalnya ya tadi seperti saya bilang, Anda celupkan saja tangan Anda ke bensin semua, tidak ada oksigen di dalam cairan itu, Anda nyalakan korek, tidak akan terbakar. Begitupun juga ada oksigen, ada panas, tapi tidak ada sumber nyala, ya apa yang mau dinyalakan, ya? Tidak terjadi nyala. Ya, sumber nyala itu bisa jadi dari peralatan kelistrikan, ya arus listrik itu kan menghasilkan sumber nyala, itu adalah sumber nyala, atau listrik statis, gesekan antar material. Ya, jadi dua benda yang saling bergesekan itu menimbulkan panas, bisa menimbulkan sumber nyala, atau peralatan yang memang menghasilkan nyala api, misalnya bunsen, kompor, ya atau mesin las dan barang-barang lain, mesin bakar, korek api, itu adalah sumber nyala. Nah, segala hazard pada suatu bahan, ya bahan apapun di MSDS itu di rating ya atau dinilai berdasarkan hazard diamond atau safety square. Jadi ketika Anda mencari suatu bahan ya, Anda cari MSDS-nya, material safety data sheet, suatu bahan itu selalu muncul di gambar ini, hazard diamond. Suatu kotak segi 4 terdiri dari 4 kotak yang lebih kecil ya. Yang berwarna merah itu adalah hazard atau bahaya terbakar, flammability limit. Nilainya 0 sampai 4. 4 sangat mudah terbakar, 0 tidak akan terbakar. 4 itu will vaporize and readily burn at normal temperature. Jadi pada suhu ruangan saja dia akan terbakar sendirinya. Kalau 3 itu
butuh ignited, butuh sumber nyala. Kalau 2 itu bahkan butuh dipanaskan dan suhu yang sangat tinggi. Nah, begitupun ini untuk flammability limit yang warna merah. Yang warna biru itu bahaya dari segi kesehatan. 0 tidak bahaya, 4 can be lethal. Lethal itu jadi ditelan, begitu tertelan dia akan mengakibatkan kematian. Ya, begitu tertelan secara bahaya dia akan kematian. Kalau 3 itu bisa injury atau cedera. Kalau 1 itu cuma iritasi, artinya hanya misalnya menimbulkan sedikit, misalnya kulitnya gatal-gatal. Tapi kalau 4 itu kematian. Ya, 2 dan 3 itu diantaranya. Bisa serius atau permanen injury, cacat permanen, atau bisa juga cacat temporer. Gitu. Nah, kalau yang kuning ini adalah instability hazard. Ini adalah tentang explosion tadi. Yang 0 sangat stabil, sampai 4 itu bisa meledak pada suhu normal dan temperatur normal. Jadi di lingkungan normal, begitu dia keluar di lingkungan normal, bahan tersebut langsung meledak. Nah, sementara yang lain itu biasanya butuh high temperature or shock, jadi butuh getaran atau butuh temperatur tinggi. Dan 1, 2, 3 diantaranya. 1 itu normally stable, tapi ketika temperatur tinggi dia bisa meledak. Atau 2 nih misalnya nilainya 2, violent chemical change at high temperature or pressure. Ini bahkan butuh bukan hanya butuh suhu tapi juga tekanan tinggi. Violent chemical change. Nah, may explode at high temperature or shock. Nah, jadi ini ada tingkatannya. 0 itu tidak berbahaya dan 4 itu paling berbahaya. Ya, jadi yang berwarna itu ada flammability, nilai daya bakarnya, health itu dari segi kesehatannya, dan kuning itu dari segi daya ledaknya. Dan yang putih ini adalah biasanya dia tambahan special hazard, misalnya ada tertulis OX, dia oxidizing. Ya, dia mudah teroksidasi, artinya dia bisa bereaksi dengan udara. Atau SA, simple asphyxiation, ini bisa menimbulkan tersedak, artinya bisa menutup jalur ketika ditelan dia bisa menutup jalur udara, Anda bisa menimbulkan tersedak atau bisa menutup jalur udara. W yang dicoret ini react violently or explosively with water, jadi dia bereaksi dengan air yang sangat violent ya, artinya reaksinya itu sangat berbahaya. Nah, ini bisa Anda cari di berbagai nilai ini hazard diamond-nya. Ini bisa Anda cari di MSDS. Ya. Nilai health hazard, flammability hazard, instability, dan juga special hazard. Baik, sekian untuk kuliah Sistem Manajemen K3 minggu ini. Jangan lupa isi presensi dan selamat belajar. Terima kasih.